Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle True The Heavens Season 5 episode 102 bagian 4. Xiao Yan menyelamatkan Lin Yan dari Wang Chen. Karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Lei Zunzi dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat semua orang berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara lemahnya bergema di telinga semua orang. Setelah kata-kata Lei Zunzi terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan saling menyapu, mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Untuk pihak lain dalam situasi kacau seperti ini, yang perlu dilakukan hanyalah membuat diri mereka sendiri terus bertahan untuk mendapatkan kemenangan, namun pada saat yang sama sebagian besar orang tahu bahwa pemilihan ini sangat kejam dan kejam. Hanya 8 dari 53 orang yang tersisa. 4 dari 8 posisi ini sudah ditempati oleh orang-orang dari pavilion. Dengan kata lain, hanya 4 dari 49 orang lainnya yang bisa bertahan. 4 dari 49 orang bisa membayangkan pertempuran intens seperti apa yang akan meletus sebagai hasil dari metode penyaringan semacam itu. Sementara suasana di arena sedang mencekam, orang-orang di dalamnya semuanya dianggap yang teratas dari generasi muda. Bagian besar orang memiliki kekuatan yang sangat mereka banggakan. Pertempuran yang meletus di antara orang-orang ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Sejak Xiao Yan menemukan sosok Lin Yan, matanya fokus padanya. Dia secara alami bisa mengetahui kekuatan yang terakhir secara sekilas. Bintang 4 Dou Huang, kekuatan ini mungkin dianggap cukup baik di tempat lain, tapi hampir tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti kompetisi di tempat ini. Hahaha, tidak disangka bahwa dia benar-benar mencapai level 2 Dou Huang. Tidak bertemu beberapa tahun, seingat Xiao Yan sebelumnya Lin Yan hanya sekelas Dou Huang. Pertemuan yang beruntung ini bukanlah sebuah keberuntungan. Suasana di arena telah mencapai tingkat yang tegang dan tak tertahankan. Sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika seseorang akhirnya tidak bisa lagi menahannya, dia memimpin serangan saat senjata di tangannya menusuk seseorang yang tidak jauh darinya. Sesosok orang ini ditemukan saat dia pindah. Orang yang diserang membiarkan Dou Qi di tubuhnya melonjak dalam amarahnya. Segera dia mengencangkan cengkramannya pada senjata di tangannya dan menyerang orang yang melancarkan serangan. Diam-diam dengan 2 pukulan yang saling bertukar, semua orang tegang di arena langsung runtuh. Gelombang Dou Qi yang kuat dan berwarna-warni melonjak. Setelah itu arena menjadi kacau. Lebih dari 50 orang menyebar ke setiap sudut. Tekanan energi yang kuat meresap ke dalam stadion, menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan ke segala arah. Di arena saat kekacauan terus menyebar pada saat ini, hampir semua orang di samping mereka adalah lawan. Karena setiap orang bertindak seperti burung yang
ketakutan. Di dalam tubuh mereka akan tanpa sadar melepaskan serangan sulit pada orang yang menerobos masuk ke wilayah mereka. Dalam kekacauan ini beberapa orang bergandengan tangan dengan orang lain menjadi kejadian biasa. Pada saat ini, orang hanya bisa menganggap orang seperti itu tidak beruntung dalam menghadapi serangan oleh beberapa orang pada level yang sama. Orang itu akan dikalahkan dengan cepat dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Gelombang suara terdengar di telinga, menyebabkan semua orang merasa tidak berdaya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan tangannya menutup kedua telinganya. Benar-benar mengisolasi dari kebisingan, katanya di sisi lain tetap fokus pada pertarungan yang kacau. Kekacauan berlanjut selama kurang lebih 10 menit, tetapi ada lebih dari selusin pesaing yang terluka parah, yang tidak punya pilihan selain meninggalkan arena. Lagi pula jika mereka terus bertarung kemungkinan tidak akan menang, bahkan bias mati. Kekacauan di medan pertempuran juga melebihi harapan. Sejauh yang awalnya Xiao Yan mengira bahwa kompetisi besar semacam ini memilih metode eliminasi 1 lawan 1. Tanpa diduga dalam kompetisi ini dilakukan eliminasi secara acak. Tidak hanya seseorang akan membutuhkan kemampuan, tetapi seseorang juga membutuhkan sejumlah keberuntungan. Tentu saja Lin Yan yang benar-benar melebihi harapan Xiao Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap menengah di tempat ini. Namun dia tidak tersingkir meski sudah lewat 10 menit. Namun di bawah penglihatan Xiao Yan bisa mengatakan bahwa kelincahan teknik Lin Yan ini pasti tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Sepertinya orang ini benar-benar memiliki teknik unik selama tahun ini. Sebagian tersenyum, dia yakin bahwa teknik ketangkasan yang jelek dan canggung ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa lalu. Jelas itu harus menjadi sesuatu yang diperoleh setelah bertahun-tahun dalam pelatihannya. Tentu saja keberuntungan seperti itu secara alami tidak akan terus menemani Lin Yan. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya, seorang pria berpakaian merah di antara mereka yang telah mencapai kekuatan Dao Huang 8 menginjak tanah. Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan seperti anak panah. Ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Ketangkasan aneh itu dilepaskan saat dia menghindari serangan yang dating. Di saat yang sama juga muncul dengan cepat dengan tegas menatap kedua tempat. Yang satu mengejar dan lainnya melarikan diri. Alisnya tiba-tiba menjadi satu. Pria berpakaian merah itu memiliki beberapa peluang untuk melukai Lin Yan sebelumnya. Tetapi tidak menyerang. Dari kelihatannya sepertinya dia dengan sengaja memaksakan Lin Yan ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Sudut matanya melayang saat melihat kilat berwarna hitam yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi. "Berhenti, aku mengaku kalah," teriak Lin Yan. Namun Wang Chen hanya tertawa di hadapan teriakan Lin Yan.
Bagaimana mungkin dia menarik serangannya? Belati hitam itu melesat seperti ular berbisa menghantam bahu Lin Yan yang segera memuntahkan darah segar. Lin Yan menderita pukulan berat di tubuhnya. "Apakah saya akan mati di sini?" gumamam lembut terdengar di hati Lin Yan. Tepat ketika dia siap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya juga tanpa sadar ditarik ke belakang. Segera dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya. Setelah itu suara tak berdaya yang tampak familiar muncul di samping telinganya tanpa peringatan sebelumnya. Suara yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang akrab ini lagi. Kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan dengan cepat di matanya. "Sobat, mengapa kamu datang ke Central Plains?" Mereka semua bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen.